Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana Bulan Putri Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran untuk SMA kelas 11 di bab 5, yaitu judulnya Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab pertama, yaitu menelaah ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia di berbagai bidang. Baik, langsung saja ke intinya. Sebelum mengetahui ancaman di setiap bidangnya, kita harus mengetahui apakah dari pengertian dari ancaman itu. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat merubah ataupun mengubah dari kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, politik, ataupun kriminal. Nah, kenapa sih ancaman itu harus diwaspadai? Karena ancaman itu bisa saja menghilangkan suatu negara. Langsung saja, ancaman yang pertama itu adalah ancaman di bidang ideologi. Sesuai dengan namanya ideologi, maka ancamannya itu berupa ideologi yang masuk ke suatu negara. Misalnya ada ideologi komunis. Ideologi komunis ini Indonesia pernah memakainya, ataupun sampai sekarang masih ada yang memakainya. Padahal dengan jelas Indonesia itu sudah menolak adanya ideologi komunisme di Indonesia. Ideologi komunisme ini adalah ideologi yang bersifatnya menggantikan hak pribadi dengan hak bersama. Yang kedua itu adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini bisa datangnya dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari dalam negeri itu seperti penggunaan massa ataupun masyarakat untuk menumbangkan suatu pemerintahan ataupun menentang dari kebijakan adanya suatu pemerintahan. Yang kedua adalah ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri ini berupa penekanan suatu negara terhadap negara lain. Ini bisa seperti intimidasi, provokasi, ataupun blokade. Contoh dari ancaman di dalam negeri tadi, di bidang politik adalah demonstrasi. Baru-baru saja terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menolaknya Omnibus Law. Itu terjadi karena mahasiswa menyalurkan aspirasinya mengenai kebijakan pemerintah, mengenai keluarnya kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, ancaman di bidang luar negeri itu terjadi pada tahun 2012 di Indonesia. Pesawat Sukhoi Indonesia itu telah dilacak menggunakan alat pelacak darat yang dilakukan oleh Pangkalan Udara Amerika Serikat. Nah, mereka di sini mengakibatkan pesawat Sukhoi itu jatuh mengenai tebing. Nah, yang ketiga itu adalah ancaman di bidang ekonomi. Apa sih ancaman yang ada di dalam bidang ekonomi? Ancaman di bidang ekonomi itu bisa berupa mudahnya barang luar negeri itu ditemukan di Indonesia. Misalnya seperti yang sering kita pakai saat ini, yaitu handphone. Handphone dari berbagai jenis merek, iPhone, Samsung, Oppo itu sangat mudah ditemukan di Indonesia. Itu membuktikan adanya ancaman, karena ketika barang-barang itu mudah masuk di Indonesia, maka barang-barang lokal yang dibuat di Indonesia itu akan menghilang secara perlahan. Yang ketiga itu adalah ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya bisa datangnya dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri sendiri itu bisa seperti kemiskinan. Masalah utama di sini adalah kemiskinan, karena kemiskinan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang bisa mengakibatkan ancaman bagi suatu negara. Contohnya itu seperti kemiskinan bisa mengakibatkan kriminalitas yang tinggi, karena jika orang tersebut sudah tidak mampu memenuhi kebutuhannya, dia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Lalu yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan di negara miskin pasti sangat rendah karena untuk makan saja, untuk keperluan makan saja mereka tidak mampu, apalagi untuk pendidikannya. Lalu ada ancaman di bidang sosial dan budaya yang datangnya dari luar negeri. Misalnya masuknya budaya-budaya luar itu di Indonesia, westernisasi. Contohnya budaya per-K-popan telah merajalela di Indonesia. Lalu ada juga budaya-budaya seperti gotong royong, musyawarah di Indonesia sudah mulai hilang. Lalu yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan di sini, misalnya itu adanya sebuah terorisme, pemberontakan, sabotase. Indonesia juga pernah mengalami kasus-kasus serupa. Misalnya terjadi pada tahun 2016. Pada tahun tersebut banyak beredarnya terorisme di Indonesia di berbagai wilayah. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat membantu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.